5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil analisis video percobaan, yaitu electroplating. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar reaksi anorganik dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Randa Syamsi Aini, SI. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alisa Lutfiani, Anissa, Aprilia Ninda, Intan Irawan, Mutiara Sakinah, Risani Baiti Akmal, dan Rola Riaskania. Sebelum masuk kepada inti dari video, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai sumber video yang kami analisis, di mana videonya berjudul Electroplating Teknik Pencegahan Karat dengan Elektrolisis. Video ini diupload oleh Vivi Alfia Fajri, mahasiswa Departemen Kimia FMIPA Universitas Gadjah Mada pada 3 Desember 2019. Pokok pembahasan dari video ini terdiri dari 7 pokok pembahasan. Yang pertama, tujuan percobaan yang akan dijelaskan oleh Anissa. Yang kedua, teori dasar akan dijelaskan oleh Aprilia Ninda. Yang ketiga, alat dan bahan dijelaskan oleh Risani Baiti Akmal. Yang selanjutnya adalah prosedur kerja dijelaskan oleh Mutiara Sakinah. Kemudian perhitungannya akan dijelaskan oleh Rola Riaskania, pembahasannya oleh Intan Irawan, dan terakhir kesimpulan oleh Alisa Lutfiani. Masuk kepada tujuan percobaan. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama untuk memahami konsep dari electroplating. Yang kedua, memahami proses electroplating pada besi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dasar electroplating. Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, itu banyak terjadinya perkaratan. Seperti contoh, tiang listrik itu berkarat, dan telah diketahui bahwa korosi itu dapat terjadi akibat dari yang pertama, beda potensial antara material yang sejenis ataupun material yang berbeda. Yang kedua, adanya pengaruh dari lingkungan. Pengaruh dari lingkungan yang dimaksud di sini yaitu adanya lingkungan yang basah dan lingkungan yang lembab. Untuk itu, untuk mengatasi korosi atau perkaratan, kita perlu melapisi besi atau logam tersebut. Ada beberapa lapisan yang dapat kita berikan. Yang pertama yaitu ada pelelehan dengan cara pelelehan. Yang kedua dengan cara endap vakum. Yang ketiga dengan cara cerardizing. Yang keempat itu dengan cara roach coating. Yang kelima itu adalah dengan electroplating. Nah, di sini kita akan membahas tentang electroplating. Electroplating adalah suatu proses pelapisan bahan padat dengan logam menggunakan arus listrik melalui larutan elektrolit, di mana logam yang akan disepuh itu sebagai katodanya dan logam penyepuh sebagai anoda. Seperti pada gambar, kita dapat melihat ada anoda, katoda, dan larutan elektrolit. Anoda adalah terminal positif yang dihubungkan dengan kutub positif. Selanjutnya ada katoda. Katoda merupakan benda kerja yang akan dilapisi dan dihubungkan dengan kutub negatif. Dan selanjutnya yaitu ada larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah suatu larutan yang dalam air yang dapat terurai menjadi partikel-partikel dan bermuatan positif dan bermuatan negatif. Prinsip dasar dari pelapisan listrik atau electroplating ini berdasarkan kepada hukum Faraday yang menyatakan yang pertama, jumlah zat
atau unsur yang terbentuk dan terbebas dari elektroda selama proses elektrolisis itu sama dengan jumlah arus listrik yang mengalir dalam larutan elektrolit. Yang kedua, jumlah zat yang dihasilkan oleh arus listrik selama proses elektrolisis itu sebanding dengan berat ekivalen masing-masing zat. Faktor-faktor yang mempengaruhi electroplating yang pertama itu ada konsentrasi dari elektrolit. Yang kedua itu temperatur. Yang ketiga pengaruh logam dasar, yang keempat arus listrik, dan yang terakhir itu adanya waktu pelapisan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari electroplating. Yang pertama itu kelebihan dari electroplating, yaitu yang pertama temperatur proses rendah, yang kedua terjadi pada lingkungan atmosfer biasa, yang ketiga itu peralatannya murah, yang keempat laju pengendapannya cepat, yang kelima dapat menghasilkan beberapa logam, yang kelima dapat menghasilkan beberapa lapisan. Selanjutnya yaitu kekurangan dari electroplating ini adalah terbatas pada logam dan paduannya. Yang kedua, perlu perlakuan awal pada benda kerja. Yang ketiga, terbatas pada benda kerja yang bersifat konduktor. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum electroplating ini, yang dimana alat yang digunakan itu ada 5. Yang pertama, yaitu gelas kimia, fungsinya sebagai wadah untuk melarutkan CuSO4. Yang kedua, batang pengaduk, di mana fungsinya untuk mengaduk larutan CuSO4. Yang ketiga, labu takar, fungsinya untuk mengencerkan larutan CuSO4. Yang keempat, baterai yang berfungsi untuk menyediakan listrik ke anoda dan ke katoda. Yang kelima, penjepit buaya dan kabel, yang dimana fungsinya untuk menghubungkan ke baterai dan ke anoda dan ke katoda. Berikutnya, bahan yang akan digunakan ada 4. Yang pertama, CuSO4 powder, yang dimana fungsinya untuk mereaksikan anoda dan katoda pada electroplating ini, yang dimana anodanya itu logam tembaga dan katodanya itu besi. Yang kedua, aqueous, fungsinya untuk melarutkan CuSO4. Yang ketiga, paku atau besi, yaitu fungsinya sebagai katoda. Yang keempat, per atau logam tembaga, fungsinya sebagai anoda. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas pada bagian prosedur kerja. Untuk solusi dari perkaratan tersebut ada 4. Yang pertama yaitu ada galvanisasi, yang kedua ada perlindungan katodik, yang ketiga ada pengecatan, dan yang keempat ada electroplating. Pada bab ini kita akan membahas dari cara kerja dari electroplating tersebut. Yang pertama, kita harus menyiapkan dari larutan yang akan digunakan. Larutan yang digunakan pada cara kerja electroplating tersebut adalah larutan CuSO4. Cara membuat larutan CuSO4 yang pertama yaitu menuangkan padatan ke dalam gelas kimia. Lalu berikan tambahan aqueous dan aduk sampai merata sehingga terlihat sebagai satu fasa. Setelah itu, pindahkan larutan tersebut ke dalam labu takar yang bervolume 50 ml dan encerkan sampai tanda batas. Dan setelah itu dihomogenkan dan larutan CuSO4 siap digunakan. Selanjutnya pada bagian cara electroplating, yang pertama sediakan baterai, lalu pada kutub positifnya dihubungkan dengan kabel merah dan pada kutub negatifnya dihubungkan dengan kabel warna hitam. Di sisi lainnya, kabel merah dihubungkan dengan kawat tembaga dan kabel hitam dihubungkan dengan paku.
Lalu kedua elektroda tersebut dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Tunggu beberapa saat sehingga proses pelapisan paku tersebut dengan kawat tembaga terjadi. Lalu setelah proses pelapisan, rangkaian tersebut dilepas dan paku anti karat siap digunakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perhitungan. Di sini kita akan mengetahui berapa konsentrasi CuSO4 yang digunakan oleh praktikan. Nah, pada video sudah diperlihatkan bahwa massa CuSO4 kristal yang digunakan yaitu sebanyak 2,5 gram yang diencerkan hingga 50 ml larutan menggunakan Aquades. Kemudian kita akan mencari terlebih dahulu mol dari larutan CuSO4 tersebut dengan rumus mol sama dengan massa CuSO4 dibagi dengan massa molar CuSO4, yaitu 2,5 gram CuSO4 dibagi dengan massa molar CuSO4 160 gram per mol. Didapatkan hasil perhitungannya 0,0156 mol. Kemudian kita akan mencari konsentrasi dari larutan CuSO4 tersebut menggunakan rumus mol per volume. Sudah didapatkan bahwa mol dari CuSO4 tadi 0,0156 dibagi dengan larutannya sebanyak 50 ml. Berarti 0,0156 mol per 0,05 liter. Didapatkan hasil 0,31 molaritas. Itulah konsentrasi larutan CuSO4 yang digunakan oleh praktikan pada video, yaitu 0,31 molaritas. Masuk kepada bagian pembahasan. Electroplating adalah proses pelapisan yang menggunakan prinsip pengendapan logam secara elektrokimia. Pada video ini menggunakan CuSO4 dan besi sebagai bahannya. CuSO4 dilarutkan agar terbentuk larutan elektrolit. Kedua elektroda akan dicelupkan dan dihubungkan pada baterai. Besi akan bertindak sebagai katoda dan tembaga akan bertindak sebagai anoda. Elektron akan mengalir ke katoda sehingga katoda akan bermuatan negatif. Kation Cu akan berkumpul pada elektroda ini sehingga terbentuklah reaksi reduksi pada Cu, di mana reaksinya adalah Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu dalam bentuk endapan. Pada anoda akan terbentuk muatan positif yang akan menarik ion sulfat, sehingga tembaga akan mengalami reaksi oksidasi, di mana reaksinya yaitu Cu menghasilkan Cu2+ ditambah 2 elektron. Secara berkelanjutan, reaksi ini akan menyebabkan tembaga menjadi terkikis. Ion Cu yang dihasilkan akan bergerak menuju katoda, serta akan menjaga padatan Cu dalam larutan menjadi tetap. Melalui proses ini, pelapisan pada besi akan terjadi secara terus-menerus. Proses inilah yang kita sebut dengan electroplating. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian dari kesimpulan. Baik, pada video praktikum yang kami analisis tidak dijelaskannya tujuan dari praktikum. Namun, pada materi dan penjelasan yang telah dipaparkan dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Di antaranya yang pertama yaitu mengenai pengertian electroplating itu sendiri. Electroplating atau penyepuhan merupakan suatu proses pelapisan bahan padat dengan lapisan logam menggunakan bantuan arus listrik melalui suatu elektrolit. Kesimpulan yang kedua yaitu proses terjadinya electroplating. Yang harus diperhatikan adalah larutan elektrolit yang digunakan harus mengandung ion-ion logam yang sesuai dengan logam yang akan digunakan sebagai pelapis atau yang akan bertindak sebagai anode. Yang digunakan adalah Cu. Permukaan anode lama-kelamaan akan terkikis, kemudian menghasilkan ion-ion logam yang akan larut dalam larutan elektrolit. Ion-ion logam tersebut akan bergerak ke arah katode, yang digunakan adalah besi. Dan ion-ion itu akan merekat pada permukaan besi. Melalui proses ini, pelapisan akan berlangsung secara terus-menerus. Sekian, terima kasih.
Demikianlah video presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.